Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDIP punya sejumlah alasan, di antaranya penghematan anggaran pemilu. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana membocorkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu yang isinya sistem pemilu kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Oke, orang-orang penting, kembali lagi di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua di sini. Dan sore ini lu nggak disebut? Saya Chris Hutan. baru mau nyebut, Bang. Oh iya, Chris oke. Hutanijaya. Sip. Oke. Pengen bertanya lagi nih sama Bang Pablo soal yang penting. Oke. Karena cukup bikin publik bertanya-tanya ya. Wow, it's amazing. Jadi belakangan heboh ada berita yang mengungkap ada kebocoran dari MK gitu ya. Soal katanya MK mau memutuskan adanya sistem pemilu tertutup. Oh. Justru kalau gua ditanya gitu ya, bener nggak pemilihan proporsional tertutup gitu? Kedua hal ini ada apa namanya? Ada satu kelebihannya masing-masing. Gitu. Oke. Kalau yang tertutup, maka nextnya partai-partai itu satu tidak menghambur-hamburkan biaya yang jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, maka partai-partai itu dia kan tahu nih siapa nih kader-kader yang loyal sama dia, siapa kader-kader terbaiknya dia, siapa kader-kader yang kira-kira bisa bisa membantu dia memperjuangkan ideologi si partai tersebut. Kan begitu. Sementara kalau terbuka terlihat bahwa anggota dewan, calon anggota legislatif semakin uangnya banyak ya semakin jadi. Oh. Iya dong. Oke. Calon anggota legislatif ini uang dia banyak, dia empanin pasti jadi, nggak mungkin nggak jadi. Nah, itulah yang menurut gua tertutup ada baiknya dibandingkan yang terbuka. Cuman memang untuk saat ini, momen ini gitu ya, pasca Orde Baru, orang ingin jauh lebih mengenal sosok anggota legislatif yang akan dia pilih gitu, yang untuk mewakili suaranya dia nanti gitu. Sehingga orang butuh tuh namanya, nomor urutnya, bahkan profilnya dibuka kan begitu. Itu ya plus minus lah gitu ya. Kalau seandainya terbuka, rakyat bisa langsung melihat siapa calonnya, nggak membeli kucing dalam karung kan begitu. Setuju. Nah, sementara kalau tertutup, ya plusnya adalah ya si partai itu si caleg itu tidak jor-joran habisin duit yang enggak gitu. Tidak dilihat siapa yang punya uangnya, siapa yang duduk. Tapi siapa yang punya kapabilitas, siapa yang punya integritas, dia yang bisa duduk. Jadi kalau anggota dewannya bermasalah, maka otomatis partainya bermasalah. Itu poinnya. Oh, itu positifnya dari sistem pemilu tertutup. Iya. Gitu ya? Jadi lebih mudah kita itu ngata-ngatain partai. Iya. Sekarang nih kan gini, kalau terbuka nih, partai mudah lepas tangan. Ya si A melakukan korupsi nih, maka kami putuskan dia dipecat semenjak hari ini, per hari ini, tanggal ini dia sudah dipecat, dia bukan lagi kader di partai A misalnya. Begitu kan? Selesai, masalah tutup. Besok PAW. Ganti orang baru, ya udah selesai. Tapi kalau tertutup, yang milih dia kan partainya. Oke. Ngerti gak? Yang mengajukan nama dia adalah partainya. Iya. Dianya nggak beres, partainya kita sikat. Jadi partai harus benar-benar bertanggung jawab dengan pilihannya ya. Iya. Gitu. Jadi ada plus, ada masing-masing sistem proporsional pemilu ini ada baiknya. Oke. Gitu. Tapi balik lagi masyarakat sekarang kayaknya lebih pengen yang naik adalah orang yang sudah dikenalnya gitu ya. Ya, bisa jadi begitu. Nah, kalau proporsional tertutup, maka banyak sesepuh di parpol ini, bukan sesepuh parpol, sesepuh yang ada di legislatif itu pasti nggak terima.
Oke, ya soalnya ada beritanya dari yang mendukung sistem pemilu tertutup ini cuma PDIP. Oh gitu? Yang 8-nya lagi menolak tuh. Oh, wah itu gua nggak ngikutin tuh. Tapi kalau memang itu terjadi ya masing-masing apa namanya, masing-masing sistem ini menurut gua ada plusnya, gitu. Ya kalau bicara minusnya ya kita bisa lihat lah bahwa kalau tertutup ya kita apa namanya nggak tahu aja siapa calonnya, kan begitu, siapa anggota legislatifnya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Tapi menurut gue itu jauh lebih mantap untuk kita pakai partai ini untuk kita maki-maki kalau seandainya suatu saat. Apakah akan semudah itu, Bang? Karena kan sekarang ITE aja udah seperti apa, Abang tahu sendiri lah. Loh, makanya kalau sudah seperti itu, masyarakat kan semakin hari semakin cerdas. Semakin hari semakin cerdas. Ketika dia buat tertutup lalu kadernya bermasalah, ketangkep sama korupsi, partainya kita kata-katain, nggak bisa itu disangkakan oleh ITE kalau menurut gua. Ya kata-katanya juga yang halus lah, maksudnya yang tidak sampai jatuhnya penghinaan, pencemaran nama baik, tidak fitnah juga, kan begitu. Artinya kita bisa maki-maki dia, istilahnya wah ini orang nggak punya otak ya, ini partai masa kader begini dipilih, ini nggak punya integritas di partai, boleh, kita boleh katakan itu. Bahkan sekarang aja boleh kok. Menurut gua partai ini nggak berkualitas. Menurut gua partai ini banyak main-main. Menurut gua partai ini isinya anak-anak semua, kan bisa. Kan gitu. Nah, kalau tadi ngomongin soal pemilu terbuka yang mengeluarkan begitu banyak dana besar ya. Ini ada 5 partai dengan biaya kampanye terbesar di pemilu 2019 nih, Bang. 1 PDIP dengan 345 sekian miliar. Terus ada Partai Golkar dengan 307 miliar. Terus ada Partai Nasdem dengan 259 miliar. Partai Demokrat dengan 190 miliar. Dan Partai PKB dengan 142 miliar. Gitu. Nah, dengan uang segitu banyak dikeluarkan, apakah calon yang diusung wajib mengembalikan ya, Bang? Kan itu uang yang dikeluarkan itu kan juga berdasarkan sumbangsi dari anggota legislatif. Gini ya, sistem pemilu kita memang perlu ada perubahan menurut gua. Gitu. Kalau sekarang ini ternyata sistem pemilunya masih calon anggota legislatif itu dimintain uang sumbangan ini, sumbangan itu, buat beli kaos, buat biaya saksi, buat ini, buat itu tuh masih dimintain. Kalau di total tuh, apalagi anggota DPR RI di daerah-daerah favorit tertentu tuh, itu bisa sampai 20 miliar per kepala. Oh ya? Ya jadi ketika duduk tuh ya pasti isi otaknya adalah bagaimana uang itu kembali dulu kan. Betul, balik modal. Sehingga cara untuk mengembalikan modal itu bagaimana caranya? Ya korupsi jatuhnya. Betul. Kan begitu. Ya pasti korupsi, jatuhnya pasti korupsi. Kan begitu. Apakah dengan sistem pemilu tertutup yang mungkin akan memperkecil biaya itu bisa mengurangi korupsi? Menurut gua ada kemungkinan bisa. Gini, kan kalau dia seandainya melakukan pemilihan tertutup ini, otomatis kalaupun ada uang-uang nih, ya kalaupun ada uang-uang lah ya di dalam partai itu, gitu ya. Intinya secara kebersamaan untuk dapat menangkan suara partainya dulu. Iya. Kan gitu. Nah lalu kalau seandainya si calon tersebut atau anggota legislatif dari partai tersebut tiba-tiba ketahuan melakukan penyelewengan, bermasalah, tinggal si partainya aja yang kita salahkan. Partainya kita cecer. Selama ini kita mau cecer partai itu susah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kita yang memilih si calon. Karena kita sudah kita sudah pelajari sosok itu. Nah kalau sekarang tuh, kalau bagi gue ya, gue lebih bagus gue pegang aja partainya. Ngapain gue pegang si calonnya? Gampang banget cuci tangannya. Ngerti ya? Iya, benar. Langsung kita cecer. Ibaratnya gue kalau punya karyawan nih di sini di rumah nih, gue kasih si Pi, lu bagian pegang editor apa segala macam, gue nggak perlu tahu tuh Anggi itu gimana, gue nggak perlu tahu tuh. Pokoknya gue mau tahunya tuh beres. Iya. Ada apa-apa yang gue cecer rapi. Clear dong. Nah, daripada gue harus tahu Anggi, gue harus tahu lagi siapa kan gitu kan. Tiba-tiba besok Anggi ada masalah, yang gue cecer siapa? Iya kan bapak yang milih.
Gampang. Iya, betul. Nah, tapi Bang, kalau seandainya sistem pemilihan tertutup gitu, Ya. berarti kita mau nggak mau kita harus memilih partai yang kita percaya. Nah, yang terjadi sekarang adalah mengutip dari Mbak Nana nih ya, partai itu adalah penentu segalanya sekarang ini. Oh iya. Istilahnya partai ini dibangun menjadi kayak sebuah CV keluarga gitu, Iya. yang nggak benar. Ya. Jadi gimana kita harus percaya gitu? Hal itu tidak akan mungkin pernah bisa kita ubah. Oke. Kenapa? Karena itu sudah turun-temurun dan sudah melekat di setiap partai yang ada. Maksudnya? Artinya cara seperti itu tuh dibangun dengan pola CV keluarga begitu tuh, itu sudah dilakukan sejak dulu, Iya. ya kan, dan dilakukan terus sampai sekarang. Jadi itu untuk kita ubah tuh adalah gerakan yang sulit. Tapi kalau memang itu adalah jalan yang memang sudah tidak bisa kita ubah, kita manfaatkan situasi itu. Kalau menurut gua, Gimana? dia mau tertutup, nggak apa-apa. Kayak tadi gua bilang, kita pegang partainya. Begitu ada masalah, ini si A dikorupsi, si B ini korupsi. Sekarang gini deh, gue tanya deh, selama ini pemilihan anggota legislatif, orang hanya tahu bahwasannya, oh ini si anggota legislatif si A nih, visi misinya begini. Pernah nggak dia ceritakan visi misi partainya? Ideologi partainya pernah nggak dia ceritakan? Dia nggak pernah ceritakan. Tapi sekarang, ketika orang milih partai, yang akan dikedepankan itu adalah ideologi partai, visi misi partainya mau bikin apa. Partainya akan perintahkan tuh anggota dewan tuh seperti apa. Itu dulu tuh logiknya. Oke, ketika nanti anggotanya bermasalah, maka partainya udah jadi bulan-bulanan deh. Dan gue yakin next tidak akan ada yang mau pilih partai itu. Paham ya? Logik kan? Iya, Itu jauh lebih efektif. Sementara kalau sekarang yang terbuka begitu ya, kita bisa lihat si calon si A nih. Salah ya kita salahkan aja dia sendiri. Dari partai mana? Dari partai misalnya katakan partai A gitu ya. Iya. Ya udah, diam aja. Besok udah hilang. Yang diangkat di media adalah si A ini terus. Yang kayak kejadian yang ramai sekarang Menkominfo yang Ya. di Plate itu ya. Iya. Oke. Yang Nasdem akhirnya istilahnya tidak mengetahui lah itu tindakannya Johnny G. Ya, Plate. seolah-olah kan seperti itu. Kan begitu kan. Ya, itu kelas menteri kan. Bahkan gue pengennya itu bukan cuman hanya anggota dewan yang dipilih begitu. Bila perlu wali kota gubernurnya juga begitu. Wali kota bupati gubernur juga begitu. Oke. Siap. Itu sih. Apalagi? Bila perlu wali kota, bupati, gubernur tuh yang milih itu adalah anggota dewan. Wah, seru tuh. Seru tuh. Apakah bisa, Bang? Loh, Dipertanggungjawabkan gitu. gini loh. Kita tuh harus cari akar permasalahan gitu ya. Kalau ada wali kota, gubernur, bupati bermasalah, sudah sering terjadi di daerah-daerah, gitu ya. Yeah. Begitu sudah terjadi, apa yang dilakukan? Semua orang berlomba-lomba lepas tangan, cuci tangan semua, ya kan? Yang satu partai sama dia juga diam-diam pura-pura nggak kenal. Si partainya juga anggap oh ya paling kita pecat, kita beresin, besok diganti. Si partai lah besok mengajukan lagi orang untuk menggantikan dia. Apa itu namanya? Penggantinya juga harus dari partai itu? Biasa deal-dealan kan, politis kan? Oh. Iya kan? Bukan begitu? Secara politis ya. Nah, terus apa hasilnya? Pusing ya Bang, gimana caranya biar bisa benar? Gimana caranya? Coba, itu ya poinnya. Gimana cara supaya ini supaya bisa berubah semua? Ya cara untuk berubah semua adalah menurut gua perlu diaduk-aduk kembali biar manis. Kayak gua sering bilang tuh bahwasanya gelas kalau air kalau dikasih gula tuh harus diaduk dulu biar manis. Cara ngaduknya kita benturin dulu semuanya. Pemilihan proporsional tertutup secara pemilu. Wes. Besok pemilihan kepala daerah semuanya oleh anggota dewan. Wes. Pemilihan di DPR semua. Biar kayak dulu apa undang-undang MD3 itu kan. Aduk dulu, di situ kita baru tahu siapa borok, siapa yang ngaco gitu kan. Yang ngaco ya baru kita sikat-sikatin gitu. Waduh. Oke. Kalau ngomongin soal partai nih Bang ya. Ada
yang menurut saya menarik gitu. Salah satu partai yang soalnya tiba-tiba berubah haluan gitu. Ya biasa sih ya gitu. Jadi dari dulunya pendukung pemerintahan terus jadi oposisi gitu. Tapi menarik aja apa sih yang terjadi sampai akhirnya mendukung yang berseberangan gitu dengan Jokowi gitu ya. Jadi ada yang menarik untuk saya pertanyakan adalah kenapa dari lucunya lagu ini nih. Gitu. Jadi di sini ada Pak Surya Paloh, terus ada Pak Anies Baswedan gitu. Nah, gitu Bang. Nah, dulu kan terang-terangan, bukan terang-terangan lah, udah jelas ya Surya Paloh itu adalah pendukungnya Pak Jokowi gitu. Iya. Kenapa sekarang tiba-tiba Pak Surya Paloh bisa jadi mendukung Anies? Itulah istilah yang sering kita dengar bahwa dalam politik itu tidak ada teman dan musuh yang abadi. Adanya hanyalah kepentingan yang abadi. Maksudnya gimana tuh Bang? Jadi di dalam politik itu segala sesuatu itu dinamis. Ya. Hari ini si partai A dan partai B itu bisa berkoalisi. Ya. Tapi next itu partai A dan partai B itu bisa beroposisi. Kenapa bisa demikian? Karena ada kepentingan dan ideologi partai, ideologi masing-masing ketua umumnya yang berbeda. Maunya beda. Kalau maunya beda nggak ketemu ya berarti untuk periode kali ini tak cocok namanya, kan gitu. Nah itu jalur yang dipilih oleh Surya Paloh gitu. Sehingga terjadilah banyak peristiwa politik yang lucu gitu ya, kayak misalnya Johnny G Plate ditangkap gitu ya, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 8 triliun kan begitu. Ya itu adalah bentuk daripada pertarungan kepentingan di dalam dunia politik begitu. Nah, ada kekhawatiran gua bahwa Pak Surya Paloh ini sebenarnya ibarat burung ada di genggaman tangan. Dilepas takut terbang, ditekan takut mati. Yang ngegenggamnya siapa? Burungnya siapa? Ya Pak Surya Paloh dong. Burungnya Pak Surya Paloh. Enggak, orangnya Pak Surya Paloh. Oke, Pak Surya Paloh tuh dipegang di dia lagi megang burung di tangan nih. Dilepas takut terbang, digenggam kuat burungnya mati. Ini ya burungnya ini apa saja lah, kepentingan tadi lah kalau menurut gua. Jadi dia bingung harus mengambil posisi apa gitu. Padahal dia sebagai ketua umum harusnya Pak Surya Paloh ini bisa mengambil sikap yang jauh lebih tegas. Sampai hari ini jelas Nasdem telah menentukan arah politiknya, dia memilih mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. Dia membuat koalisi di luar daripada koalisi yang saat ini Istana harapkan, kan begitu. Bahkan PDI harapkan begitu. PDI punya koalisi sendiri, Nasdem punya koalisi sendiri, kan begitu. Harusnya yang dilakukan oleh Nasdem adalah perang betul-betulan. Tarik menteri-menterinya. Ngapain menteri-menterinya dibiarkan lagi di situ? Ya dong, menteri-menteri ngapain lagi dibiarkan tetap di istana, di dalam kabinet? Tarik. Itu membuktikan bahwa Pak Surya Paloh siap untuk berperang. Itu membuktikan kesiapan Nasdem dalam melakukan perubahan. Itu udah jelas gitu. Tapi kalau sekarang Pak Surya Paloh nggak berani tuh cabut tuh menteri, ya kita bingung harus apain. Kita bingung nih sebenarnya apa yang diinginkan oleh Pak Surya Paloh. Ya kan? Kalau istilah kisah para samurai dulu ya di Tokyo tuh ya, dia kalau di Jepang tuh ya, samurai di Jepang itu kalau dia sudah menghunuskan pedang, pantang dia masukkan, dia sarungkan lagi itu pedang tanpa ada darah. Gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung terus jadi bikin bingung gitu. Iya, jadi bingung gitu. Itulah maksud gue yang dalam perpolitikan itu terkadang hal-hal seperti itu tuh
sangat prinsip untuk dinilai oleh rakyat. Oke. Rakyat kan menilai. Oke. Jangan kira rakyat nggak bingung. Iya, iya. Rakyat sekarang bertanya-tanya, kita sendiri aja bingung kan, kok Pak Surya Paloh sudah begitu ya, maksudnya sudah mewacanakan akan melakukan disebut, ya sudah beradu Berseberangan kepentingan lah di situ, Iya. tapi kok masih santai, menterinya masih ada di kabinet, gitu. Iya, iya. Gitu Terus sih. ada di berita juga Pak Surya Paloh ini beberapa perusahaannya merugi gitu. Apakah ini berkaitan dengan? Ya tentu ada gitu ya. Gue berani katakan dan gue berani duga keras ada indikasi ke sana begitu. Seperti ya banyak lah proyek-proyek, jelas dia bisnis dia yang dia baru beli saham sekian persen tiba-tiba yang katanya perusahaannya akan diakuisisi tiba-tiba dibatalkan di last minute, itu terjadi. Ya itulah politik. Itu politik, itu kejam. Di sini ini tidak ada istilah. Di dalam dunia politik itu tidak ada istilah persaudaraan, itu nggak ada itu. Koalisi itu bukan persaudaraan. Kalau memang persaudaraan itu ada, harusnya tidak menggunakan nama koalisi, namanya persaudaraan. Persaudaraan partai-partai A gitu kan. Persaudaraan partai-partai B gitu kan. Ini kan enggak. Yang dikedepankan mereka disebut koalisi kan. Koalisi ini sifatnya adalah sementara. Ketika kepentingan koalisi ini sudah sejalan. Begitu ada yang tidak sejalan, bubar koalisi. Oke. Gitu. Ya, yang paling penting tadi itu ya, kepentingan nomor satu. Iya, kepentingan siapa? Rakyat apa partai? Kadang-kadang kan kepentingan, ya tetap yang diwacanakan adalah kepentingan partai. Tapi kadang-kadang kepentingan partai adalah kepentingan ketua umum kan. Iya dong. Iya kan, memang faktanya kan seperti itu. Gitu. Kepentingan ketua umum dan sejumlah elit partai kan gitu. Gitu. Jadi kepentingan rakyat gimana Bang? Kepentingan rakyat itu penting juga sebenarnya. Karena bagi mereka kepentingan rakyat itu tidak sepenting kepentingan pribadi. Ya kan? Jadi, sehingga bagi mereka kepentingan rakyat itu sudah ditaker sama mereka tuh. Rakyat paling kepentingannya cuma ini, gampang lah itu. Nah itu kan kebiasaannya tuh, para partai-partai itu kan begitu. Para elit itu membiasakan dirinya untuk mengukur dan menakar kepentingan rakyat. Itu yang salah sebenarnya. Harusnya kepentingan rakyat bukan ditakar, tapi dijunjung tinggi menjadi kepentingan utama, kesampingan kepentingan pribadi. Nah sementara para elit ini kan beda. Yang ditakar duluan tuh kepentingan rakyat. Rakyat maunya segini, gampang kasih besok slow. Yang penting kita punya mulus. Itu poinnya. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau Abang partai mana? Enggak lah. Nah, gue pilih partai mana? Kalau gue ditanya, gue disuruh pilih partai mana dari sekian banyak partai, gue akan memilih partai yang gambarnya nggak pakai burung, iya dong, nggak juga bentuknya hewan kaki 4, ya kan? Banteng lah gitu, nggak mungkin banteng gitu, dan nggak mungkin burung-burungan, yang pokoknya ada lambangan burung nggak. Gua juga nggak mau yang lambangnya Ka'bah gitu, atau bulan bintang atau atau padi dan kapas dan lain-lain. Gua nggak mau begitu. Gua mau cari partai yang lambangnya motor. Belum ada kan? Gue bikin Bang. Ya, belum ada kan? Enggak lah, tapi itu bercanda. Intinya kayak yang namanya partai itu, partai apa yang akan gue pilih ya kita lihat nanti. Kira-kira gue lebih fokus. Jadi gini, tahap memilih itu gue nggak memilih partai dulu. Yang gue pilih itu pasti calon presidennya dulu. Terbuka dong berarti. Ya gue nggak pilih partainya dulu kan. Justru gue tutupi partainya. Gue pilih calon presidennya dulu. Oke. Begitu gue coba calon presidennya, gue tahu, baru gue lihat koalisinya siapa aja. Dari koalisinya itu, gue lihat mana yang ada temen gue.
Loh iya dong. Iya. Dan gue lihat teman gue yang ngaco atau teman gue yang baik. Kalau teman gue yang baik, gue nggak mau. Oke. Gue nggak akan memilih teman gue yang baik. Gue akan pilih teman gue yang ngaco untuk jadi anggota dewan. Kenapa? Karena gue rasa teman gue yang ngaco itu untuk menghukum dia adalah caranya adalah kita harus buang dia ke DPR. Karena bagi gue DPR itu adalah tempat pembuangan orang-orang ngaco. Gitu. Oh gitu. Kenapa lu bisa ngomong gitu, Bang? Coba nih. Seru nih. Ya begitu. Karena orang-orang ngaco kalau kita buang ke DPR itu akan jauh lebih akan ada perubahan yang bisa kita lihat nantinya. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu ngobrol penting kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang penting semua. Thank you, Bang Pablo. Yuk.